Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan kewajiban berdakwah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran, falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa bilisanihi. Wa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman." Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Kalau dia nggak mampu, maka hendaklah merubah kemungkaran dengan lisannya. Kalau dia nggak mampu juga, dikarenakan akan menimbulkan kemungkaran yang lebih dahsyat, akan menimbulkan keributan yang lebih parah nantinya, maka dia mengingkari dengan hatinya. Kita tahu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selama di kota Mekah, beliau itu tawaf di Ka'bah dalam kondisi Ka'bah itu dikelilingi 360 berhala. Beliau nggak mampu merubah kemungkaran dengan tangannya karena nggak punya kekuasaan. Kalau dilakukan akan menyebabkan keributan nanti. Kemudian ketika Nabi umroh, beliau umroh ke Mekah dalam kondisi Mekah ini di bawah kekuasaan orang-orang Quraisy. Tahun ke-7 Hijriah, baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, itu beliau umroh bersama 1.500-an dari sahabatnya. Umroh, tawaf, sa'i dalam kondisi patung itu ada di mana-mana. Beliau tidak menghancurkannya. Karena nggak punya kekuasaan. Beliau dengan lisannya mendakwain orang-orang musyrikin. Tapi tatkala beliau balik ke Mekah, menguasai kota Mekah, maka beliau hancurkan. Karena beliau telah berkuasa pada waktu itu. Jadi kalau nggak mampu dengan tangannya, maka dengan lisannya. Nggak mampu dengan lisannya karena akan menimbulkan masalah yang lebih besar, maka dengan hatinya. Hatinya itu mengingkari perbuatan tersebut. Yang konsekuensinya namanya orang mengingkari dengan hati, kita nggak boleh ada di tempat kemungkaran tadi. Kita harus menghindar gitu loh. Bicara dengan orang tua kita, ya kita lihat kita mampu nggak memang. Kalau kita nggak mampu dengan lisan kita, mungkin kita bisa dengan tulisan kita. Mungkin dengan cara kita berbagi buku dengan orang tua kita. Kita men-share video, ini termasuk dakwah. Kalau memang sudah kita lakukan yang seperti itu, tapi memang kondisinya memang belum tepat. Ya, antum bersabar sambil terus menunjukkan akhlak yang mulia. Tapi sampai kapan? Karena orang tua kadang-kala nggak ngeh kalau ternyata yang dia lakukan itu salah gitu loh. Kemudian ada tahapan-tahapan. Tolong kalau mamanya ada 10 kemungkaran yang dilakukan, kita lihat mana yang paling penting. Itu yang perlu dibahas. Jadi kadang-kala nih orang tua nggak sholat. Ya. Orang tua ya melakukan tindakan-tindakan kesyirikan. Maka kita bicara mana dulu yang diperbaikin. Bagaimana beliau meninggalkan kesyirikan ini, setelah itu beliau sholat gitu. Karena nggak ada gunanya ketika orang sholat tapi dia masih melakukan perbuatan syirik. Hadza wallahu a'lam bishawab.